We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ada begitu banyak hal yang kami lihat dan hal yang kami jadikan bukti akan kebesaran-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu yang kami lihat. Yang kami boleh pelajari dari hamba-Mu. Yang kami boleh hidupi ya Tuhan daripada-Mu melalui hamba-Mu ini. Terima kasih. Tolong kami Tuhan. Karena hanya Engkau-lah kekuatan kami. Karena hanya Engkau-lah kekuatan hamba-Mu. Engkau yang telah meneguhkan dia ya Tuhan Yesus. Berada di tengah-tengah kami sebagai pemimpin. Berada di tengah-tengah kami ya Tuhan sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Berada di tengah-tengah kami sebagai bagian orang tua rohani kami. Sebagai bagian ya Tuhan Yesus sahabat kami. Sebagai bagian Tuhan segalanya bahkan bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terus Tuhan, biarlah sepanjang kami memuji nama-Mu, kami mengingat akan kebaikan-Mu. Amin. Kami mengingat akan kebaikan-Mu. Amin. Karena hanya dengan mengingat kebaikan-Mu, kami boleh menjadi kuat kembali. Amin. Kami boleh saling mengasihi kembali. Amin. Kami boleh saling menguatkan Tuhan tali kasih satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami sudah merasakan betapa powerfulnya Engkau hadir tengah-tengah kami. Bahkan bagi hamba-Mu ya Tuhan Bapak Pendeta Bambang Rianto. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kalau kita nggak ada kesibukan apa-apa, mungkin nggak lagi dalam perjalanan, Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Karena kita mau bersuka cita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan ya. Boleh bangkit berdiri ya Saudara ya. Kita mau merayakan, celebrate the goodness of the Lord. Akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Kuatkan, amin, dan teguhkan hatimu, amin. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan, amin, dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yes, kuatkan, ayo saudara, dan teguhkan hatimu, amin. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. 75 tahun hambanya, kuatkan, amin, dan teguhkan hati.
Dia bersama-sama Tuhan, kita bersama dengan Dia. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kami panggil namamu Tuhan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Namamu Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Ayo katakan dengan iman ya saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hey, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Ayo dong dengan iman saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yes, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. kami panggil namamu Tuhan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Oh, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayo saudara, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Hey, yuk bertepuk tangan buat Tuhan ya saudara. Ada sukacita yang memberikan kekuatan bagi kita malam hari ini. Mengarang hambanya, mengiring hambanya, mengiring Tuhan saudara. Oh, enggak menjadi lelah, tapi semakin lama semakin kuat. Haleluya. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan ya. Wow, makasih Tuhan, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, bersama dengan gembala hambanya saudara. Kuatku dan bagianku selama Allah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber. 75 tahun Kuatku, hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan hambanya saudara. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh kekuatannya hanya pada Dia. Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan, tak ku andalkan. Amin. Kekuatanku, Yes. namun yang pasti kan tetap selamanya. Hey, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama Allah sumber, Allah sumber
kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ada satu hal yang menarik buat saya, Bapak Ibu Saudara. Ketika hambanya ini merasakan kehadiran Roh Kudus, saudara. Dia menjadi seorang yang anti jaim, saudara. Bahkan ketika Roh Kudus begitu menguasai dia dengan sukacita, dia tidak malu untuk menari buat Tuhan. Oleh karena kuasa Roh Kudus yang membuat dia untuk tetap bersyukur dalam berbagai keadaan. Dan saya belajar dari hal itu, dan itu menguatkan saya, saudara. Amin. Dan mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus untuk itu, saudara. Yes. Yuk sama-sama kita menari buat Tuhan ya, saudara. Yes. Makasih Tuhan, Kaulah sumber kekuatan, sukacita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Ayo. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Yes. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Dan hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. tiada terukur besar, Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yuk menari bersama dengan hambanya yuk. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, Oh jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. kasih setiamu besar, Kasih setiamu besar selamanya. oh kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. oh, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biar terus hati kita limpah dengan syukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya dalam hidup kita, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan.
Terima kasih, kami percaya dari hati yang limpah dengan ucapan syukur. Kami melihat melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Puluhan tahun yang dia lewati bersama dengan Engkau telah kami saksikan. Bagaimana Engkau gak pernah curang, Engkau gak pernah berdusta. Engkau gak pernah gagal dalam hidupnya. Biar kami boleh belajar dari itu semua Tuhan. Kami boleh belajar Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mulai bersyukur kepada Tuhan ya saudara. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik. Kau telah menuntun, membawa melewati lembah kelam, lewati badai menerpa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Amin Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kami sudah melihat dan mengalami itu semua Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian, segala pujian dan syukur Asik Tuhan. hanya bagimu Yesus. Amin Tuhan ya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, maka pujian dan syukur, amin, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Tuhan saudara. Oh haleluya. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. 75 tahun bukan waktu yang singkat bagimu umur manusia ya Tuhan. Bagi hamba-Mu ya Tuhan yang telah melihat bagaimana perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Bersama hamba-Mu kami menaikkan syukur Tuhan. Kami hanya bisa menaikkan syukur Tuhan. Terlalu banyak kesetiaan-Mu. Terlalu besar setiamu Tuhan bagi kami. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku
sembah Yesus seumur hidupku. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi. terima kasih Tuhan. Mengiring Kami sudah melihat hamba-Mu. seumur hidupku. Terima kasih. Kami belajar kepercayaan daripada-Mu Kan tetap untuk orang-orang yang Kau kasih. pegang teguh Kami belajar Tuhan. sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Kami gak punya yang lain untuk kami pegang. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami persilakan namanya Bapak Pendeta James. Yes. Kami bersyukur ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Engkau sangat baik, bahkan Engkau teramat baik bagi kami. Tuhan terima kasih untuk 75 tahun, sungguh pemeliharaanmu buat Pak Bambang, sungguh luar biasa juga buat Bu Indri. Tuhan, kami begitu mengasihi kedua hamba-Mu. Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau melihat kerendahan hatinya, yang sungguh-sungguh hanya berharap kepadamu, karena mengasihi sungguh-sungguh Engkau Tuhan, lebih di atas segalanya. Tuhan, kami berdoa untuk pengurapan kasih karunia, berlimpah-limpah turun atas Pak Bambang, Bu Indri, dan seluruh keluarga besar ya Tuhan. Hari ini kami bersuka cita untuk sama-sama boleh Engkau izinkan untuk kami boleh merayakan Tuhan 75 tahun, hari ulang tahun yang luar biasa Tuhan. Umur yang panjang terus Tuhan berikan. Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan hamba-Mu ini. Tapi Engkau selalu menyertai, senantiasa sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan dan pengurapan yang baru. Mau berikan kado yang spesial buat Pak Bambang, buat Bu Indri. Semua kami boleh bersuka cita. Kami percaya ada satu pesan sedikit yang Kau ingin sampaikan hari ini, supaya kami semua boleh diberkati dan dikuatkan melalui firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya, kita katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, selamat hari ulang tahun untuk Pak Bambang dan Ibu Indri. Dan semua kita boleh bersuka cita hari ini kita bisa hadir, walaupun secara virtual,
Tapi saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, sehingga saya percaya kita semua, walaupun ada di rumah, dan walaupun hadir di sekretariat semua, kami sangat diberkati, dan saya percaya ada satu pesan yang Tuhan ingin sampaikan untuk kita semua bisa bersama-sama diberkati Tuhan. Nah, saya mulai dari Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10, kembali Tuhan ingatkan bahwa masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sampai di situ dulu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Pak Bambang, Bu Indri, luar biasa. Kalau umurnya sudah lebih dari 70 tahun, wah itu dahsyat banget. Karena umur yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab ya adalah average rata-rata tuh 70 tahun. Kalau saya perhatikan ya sesuatu yang luar biasa kalau Tuhan izinkan sampai umur sampai 75 tahun. Nah, jika kamu kuat bisa 80 tahun. Nah, itu dikatakan kasih karunia dari Tuhan. Tapi yang terakhir dikatakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, dari firman Tuhan ini kita belajar ada 3 hal mengenai soal kehidupan. Yang pertama, kalau dikatakan masa hidup ada 70, ada 80 tahun, dikatakan yang pertama, life is limited. Hidup itu ada batas. Nah, yang kedua, kalau sampai dikatakan umur bisa mencapai 80 tahun, hidup itu adalah kasih karunia. Life is grace. Jadi yang pertama adalah life is limited, yang kedua, kasih karunia, life is grace. Tapi yang ketiga, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Life is challenging. Nah, hari ini kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan, apa yang dihidupi Pak Bambang yang boleh menjadi teladan buat kita semua, juga Ibu Indri, sungguh luar biasa. Kalau umurnya semua di atas 70, ya, ini sesuatu yang dahsyat, ya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, Pak Bambang, Ibu Indri, bahwa hidup itu ada batasnya. Kalau saya dikatakan sama Tuhan, ya, hidup ada batasnya. Berarti kita nih hidup nggak selamanya loh. Ya, saya sekarang kalau udah menduduki umur 60, ya, berarti udah semakin dekat ketemu Tuhan. Apa yang kita lakukan sisa hidup kita ini? Kita harus perhatikan betul-betul, karena hidup ini ada batasnya. Kita nggak hidup selamanya loh. Ada waktunya mendekati umur 70, ya puji Tuhan kalau ditambah bisa 80, bisa di atas 80, itu kasih karunia. Tapi hidup ini ada batasnya, life is limited. Nah, kalau sampai Tuhan bicara hidup ini ada batasnya, saya usahakan sisa waktu yang sebelum saya mencapai umur 70, sebelum mencapai 80, kita mau sama-sama mau lakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Nah, firman Tuhan ingatkan kita di 1 Petrus 4 ayat yang kedua, supaya kamu melakukan sisa hidup ini adalah melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Itu firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang kedua, kita renungkan bahwa Tuhan katakan bahwa sisa waktu ini engkau lakukan bukan untuk kehendak manusia, tapi untuk kehendak Tuhan. Dan saya melihat Pak Bambang menjadi contoh buat kita semua, karena di akhir-akhir umur lanjut usia ini, justru semakin semangat melayani Tuhan. Nggak ada waktu untuk pensiun, nggak ada waktu untuk selesai, tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tapi justru semakin semangat. Ya, Bapak Ibu, saya diberkati karena dari awal saya ikuti pelayanan Pak Bambang itu sejak dari Kebayoran. Ya, sejak dari tahun 90 saya kenal Pak Bambang dan saya mengikuti pelayanannya bersama-sama. Kita pergi juga ke Israel, ke Tanah Perjanjian, saya banyak didoakan. Ya, termasuk didoakan juga mengenai jodoh. Akhirnya ketemu nih pasangan yang Tuhan kasih, Weliana. Ya, ini berkat doa-doa aja dari Pak Bambang juga. Ya kan, saya ingat waktu di Danau Galilea itu, ya Pak Bambang kan bilang siapa yang ada angin ribut mau didoakan untuk diredakan angin ributnya. Saya maju. Terus Pak Bambang tanya sama saya, mau didoakan apa? Saya bilang saya udah umur 30 tahun lebih nih untuk cari tulang rusuk kok belum ketemu ya. Oh, itu angin ributnya ya. Ya udah saya doakan. Bulan April didoakan, bulan Desember saya ketemu nih jodohnya nih. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa loh. Ya kan?
Jadi saya masih ingat bagaimana di dalam pelayanannya hambanya, ya Pak Bambang ini sesuatu yang luar biasa karena kesenangannya adalah doa. Saya juga ikut dalam pelayanan kesembuhan ilahi waktu di Wisma Karsa, ya. Mami saya juga aktif dalam pelayanan kesembuhan bersama Pak Bambang. Nah, itu juga melihat banyak mujizat dalam kesembuhan. Jadi kesukaannya adalah melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan Tuhan ingatkan bahwa dalam umur-umur yang ada batasnya ini, sisa hidupmu ini jangan engkau lakukan untuk kehendak manusia. Maaf Bapak Ibu, saya banyak melihat orang yang dulu pertama-tama semangat, tapi begitu di akhir-akhir hidupnya sempat kendor. Bahkan melayani kehendak manusia, bukan kehendak Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa life is limited. Jadi gunakan sisa waktu hidup kita ini untuk melayani kehendak Tuhan, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan mau dalam kegerakan Pentakosta ketiga untuk kita sama-sama bisa menyelesaikan amanat agung. Dan kita banyak masuk menara doa, pujian penyembahan. Ini restorasi Pondok Daud menjadi gaya hidup kita. Dan saya percaya pada saat kita berdoa seperti Elia, ada api Tuhan turun. Dan itu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan yang terakhir, ya kan, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Ini sedang terjadi dan Tuhan memakai Indonesia untuk bawa dampak sampai ke bangsa-bangsa. Kita harus persiapkan hal itu. Dan Pak Bambang, Bu Indri, saya lihat aktif sekali, ya, senang sekali berdoa, memuji, menyembah, dan itu memang setiap hari menjadi gaya hidupnya. Ya, saya masih ingat sejak dulu aktif sekali, ya. Kalau doa itu selalu dari pagi-pagi udah doa. Waktu kita ke Israel juga jam 5 pagi kita bangun sama-sama doa. Ya, dan itu menjadi gaya hidup dan menjadi karakter kita untuk keintiman sama Tuhan. Ini saya belajar sesuatu yang luar biasa. Nah, yang kedua dikatakan masa hidup itu sampai 80 tahun. Life is grace. Jadi hidup ini adalah kasih karunia. Nah, saya teringat Lukas pasal 4 ayat yang Lukas pasal 2 ayat 40. Waktu Tuhan Yesus itu bertambah besar, dia bukan hanya bertambah besar secara fisik, tapi dia juga bertambah hikmatnya. Artinya dia kemampuan untuk melakukan firman Tuhan secara spiritual. Tetapi Tuhan sampaikan dalam Lukas 2 ayat 40, bukan hanya dia bertambah besar dan bertambah hikmatnya, tapi juga kasih karunia Allah itu ada padanya. Jadi orang-orang yang intim sama Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Dan saya bersyukur, ya, Pak Bambang punya kasih karunia dari Tuhan luar biasa. Ya, memang saya ingat bagaimana dulu sempat sakit jantung, ya, tapi Tuhan sembuhkan. 2 tahun yang lalu ada sakit gagal ginjal, tapi Tuhan sembuhkan juga. Jadi ini kasih karunia. Life is grace. Segala sesuatu apa yang dihadapi itu selalu ada kasih karunia Tuhan. Yang harusnya kita nggak layak, tapi Tuhan bisa beri. Seperti keselamatan, itu juga kasih karunia. Yang harusnya kita nggak layak, tapi Tuhan bisa beri. Jadi saya melihat dalam perjalanan hidup Pak Bambang ini, ya, pertama-tama dia menggunakan masa-masa hidupnya sampai lanjut usia pun tetap melakukan kehendak Tuhan dan melayani dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Tapi yang kedua itu adalah kasih karunia. Life is grace. Kalau kita dekat sama Tuhan, maka Tuhan berikan hikmat yang luar biasa, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Tapi juga kasih karunia selalu menyertai. Ada hal-hal yang tidak layak, tapi Tuhan bisa berikan. Tuhan layakkan itu. Jadi saya bersyukur, ya, Roma pasal 5 ayat 21 dikatakan apa? Kalau kita hidup dalam dosa, itu justru berkuasa dalam alam maut, itu dosa. Tetapi kasih karunia itu berkuasa oleh karena kebenaran yang akhirnya membawa kita hidup yang kekal. Itu firman Tuhan, Roma pasal 5 ayat 21. Jadi saya teringat bahwa hiduplah dalam kasih karunia Allah. Ya, jadi life is limited. Apa yang harus kita lakukan kalau ada batasnya? Kita melakukan sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Tapi yang kedua, life is grace. Ya, hidup itu adalah kasih karunia. Kalau kita semakin intim sama Tuhan, seperti Tuhan Yesus semakin besar, bukan hanya secara fisik, tapi besar juga rohaninya, sehingga dia punya hikmat yang luar biasa. Dan dengan keintimannya, dia bisa memperoleh kasih karunia. Dan Tuhan Allah kita Allah yang tidak terbatas. Dia bisa lakukan apa saja buat Pak Bambang, Bu Indri, dan seluruh keluarga besar. Karena kasih karunia Tuhan selalu menyertai. Nah, yang ketiga, life is challenging.
ya saya agak terkejut waktu melihat bahwa kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saya bilang, Tuhan, kalau dibilang kesukaran dan penderitaan, semua orang ada kesukaran, ada penderitaan. Saya tahu juga Pak Bambang, Bu Indri juga ngalamin juga kesukaran dan penderitaan. Ya, saya mengerti berapa kali bicara ya di telepon mengenai kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran, penderitaan-penderitaan yang dialami. Sama, saya juga ada juga kesulitan dan penderitaan, mungkin dari perspektif yang lain, dari sisi yang lain. Tapi kita semua ngalamin. Kira-kira apa sih tujuan Tuhan kasih kesukaran dan penderitaan? Saya diingatkan Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Pak Bambang, Bu Indri, bahwa sebelum kita bisa mencapai garis akhir, menyelesaikan pertandingan yang baik, kita harus pelihara iman. Itu 2 Timotius pasal 4. Jelas Tuhan berfirman, ya, pada saat engkau mengakhiri pertandingan yang baik, sebelum itu engkau harus pelihara iman untuk bisa menyelesaikan itu. Jadi Tuhan izinkan terjadi kesukaran, penderitaan, ya, yang kita alami itu untuk bisa kita memelihara iman kita, karena iman bertumbuh timbul dari penganiayaan. Ya, iman timbul juga dari penganiayaan. Saya masih diingatkan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 11 sampai 12. Ya, 2 Timotius 3 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan saja. 2 Timotius 3 ayat 11 sampai 12, ya. Itu Tuhan sampaikan seperti ini, ya. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi penganiayaan itu memang diizinkan oleh Tuhan. Ya, penderitaan ada supaya kita pelihara iman kita terus sama Tuhan. Ya, supaya kita fokus sama Tuhan. Dikatakan ya, Tuhan melepaskan aku daripada segala penganiayaan itu. Memang setiap orang, ayat 12, yang mau hidup beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. Jadi Tuhan izinkan itu semua untuk kita bisa tetap beriman. Untuk kita terus memelihara iman kita. Ini penting, Bapak Ibu. Ya, walaupun ada penderitaan, kesulitan yang kita hadapi. Satu ayat lagi, Yohanes 16 ayat 33, Tuhan nasihatkan kepada kita semua, ya, bahwa Tuhan menjanjikan bahwa ya, dikatakan kuatkan hatimu sebab aku telah mengalahkan dunia. Jadi apapun persoalan, pergumulan kita, ya, untuk kita terus pelihara iman kita kepada Tuhan, memang Tuhan izinkan terjadinya kesukaran dan penderitaan. Nah, Yohanes 16 ayat 33, ya, sebagai ayat yang terakhir, Tuhan sampaikan begini, bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu bahwa aku telah mengalahkan dunia. Saya percaya Tuhan akan mengalahkan segala persoalan, penderitaan apapun yang Pak Bambang, Ibu Indri alami hari-hari ini. Saya sangat percaya bahwa itu membuat iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena orang yang mencapai garis akhir adalah orang yang sanggup memelihara imannya. Puji Tuhan, itu saja pesan Tuhan pada malam hari di hari ulang tahun Pak Bambang, bahwa ada 3 hal yang Tuhan sampaikan, bahwa life is limited. Ada batas umur kita ini. Jadi kita lakukan sisa waktu hidup kita ini baik-baik untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Tapi hal yang kedua, life is grace, penuh dengan kasih karunia. Seperti Tuhan Yesus, dia dibesarkan, dia penuh hikmat secara spiritual, tapi dia juga penuh dengan kasih karunia. Orang yang intim sama Tuhan, pasti kasih karunia melimpah. Dan banyak saya melihat kasih karunia Tuhan menyertai Pak Bambang dan Ibu Indri sampai hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan. Tapi yang terakhir, life is challenging. Memang kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Tapi itu Tuhan izinkan untuk kita terus memelihara iman. Sampai kita bisa menyelesaikan pada garis akhir dan menyelesaikan pertandingan yang baik. Puji Tuhan, Pak Bambang, Bu Indri, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengalahkan dunia. Dan dia sudah menang. Dan dia akan memberikan terus kekuatan, setialah sampai akhir. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Izinkan saya berdoa secara khusus buat Pak Bambang dan juga untuk Ibu Indri. Kalau boleh kita sama-sama arahkan tangan kita pada Pak Bambang dan Ibu Indri. Ya, kita berdoa bersama-sama. Pak Bambang, Ibu Indri boleh bergandengan tangan. Pak Bambang, Ibu Indri boleh bergandengan tangan. Puji Tuhan. Bapak, Engkau sangat mengasihi Pak Bambang dan Ibu Indri. Terima kasih untuk 75 tahun pemeliharaan Tuhan, sungguh luar biasa.
bahwa Tuhan memberikan hadiah yang spesial buat Pak Bambang dan Ibu Indri. Karena Pak Bambang Ibu Indri menggunakan sisa hidupnya, yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Terus bersemangat melayani dan setia sampai akhir. Itulah tandanya bahwa penyertaan Tuhan berlimpah dan perkenanan Tuhan turun pada malam hari ini buat Pak Bambang dan Ibu Indri. Tuhan terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan limpahkan. Banyak hal yang tidak layak, tapi Tuhan berikan semua yang terbaik. Karena Pak Bambang Ibu Indri selalu intim sama Tuhan dan kasih karunia terus berlimpah. Apapun yang dihadapinya Tuhan, kasih karunia terus menyertai. Karena kasih karunia berkuasa oleh karena kebenaran. Dan memperoleh hidup yang kekal. Hamba berdoa dari tempat ini ya Tuhan. Untuk memberkati kekuatan yang baru dan Roh Kudus penuh-penuh atas Pak Bambang dan Ibu Indri. Apapun kesukaran dan penderitaan, untuk terus Pak Bambang dan Ibu Indri memelihara iman. Setia sampai akhir dan akan menyelesaikan pertandingan yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari yang terindah. Pak Bambang Ibu Indri terus pengurapan Tuhan menyertai. Mulai hari ini terus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Ora sakara mata kuri kara shantara mata kuri kara shantara. Ira shantara mata kuri kara shantara mata kuri kara shantara mata kuri kara shantara. Biar kasih-Mu terus semakin melimpah buat Bambang Bu Indri Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Apapun yang terjadi, hidup atau maut Tuhan, atau segala persoalan apapun, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus dengan Pak Bambang dan Ibu Indri selalu menyertai. Tuhan, sungguh Engkau baik. Engkau teramat baik, berikan kesehatan yang sempurna buat Bambang Ibu Indri. Kesehatan Tuhan, perlindungan darah Yesus yang sempurna. Berkati berlimpah-limpah dengan seluruh keluarga besar, anak-anak, cucu, mantu, semua diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih banyak. Happy birthday, Pak Bambang. Happy birthday juga Ibu Indri. Happy birthday, Tante, Bang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selalu sehat. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak James untuk firman-Nya hari ini yang sangat memberkati, khususnya untuk Pak Bambang. Mari kita lanjutkan kegiatan kita, acara kita malam hari ini. Kita akan tiup lilin, potong tumpeng juga nih Bapak Ibu. Boleh dipersiapkan, mungkin dibantu oleh tim yang ada di sana. Kita sama-sama nyanyikan lagu Umur Panjang ya Bapak Ibu ya. Amin. Oke, silahkan Om Ronald memimpin lagunya. Masih di mute itu. Namanya umur panjang. Mari kita tepuk tangan Bapak Ibu. Kanannya, di tangan kirinya kekayaan, kehormatan selama-lamanya. Sama-sama ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Sampai lilinnya nyala ya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Panjang, haleluya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Haleluya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Lagi. Hey. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan
dan kehormatan selama-lama. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Silakan Kak Armenia. Silahkan Pak Bambang ditiup 1, 2, 3. Ayo dibantu Bu Indri. Oh, tiup ala corona Pak, pakai tangan Pak. Yes. Oke. Di situ ada pisau dan ini piring, boleh tolong dipotongkan yang spesial untuk Ibu Indri, Pak Bambang, dan disuapkan yang dengan penuh cinta dan kasih. Dan sebaliknya Bu Indri juga. Oke. Ya. Aduh, cute banget itu cake-nya. Boleh dibantu Kak Tionar Iya. yang di sana. Iya, sedang ditunggu sendoknya karena akan ada ritual yang penuh kasih. Iya, betul. Oke. Oh, ditambahin potongannya, katanya jangan kecil-kecil amat, kata Bu Indri. Kecil amat sih Pak Bambang ngambilnya. Oke. Suapan untuk Ibu Indri, Pak Bambang. Maskernya dibuka sedikit ya, Bu. Iya, penuh dengan cinta. Enak sekali. Sekarang Bu Indri gantian kasih ke Pak Bambang. Sambil disun ya, Bu, dicium. Panjang umur, sehat selalu Pak Bambang. Dicium dulu Bu Indri. Ciuman cinta dan kasih. Oke. Thank you. Nah, kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu untuk acara kita yang spesial malam hari ini. Tadi juga sudah diberkati oleh Pak James. Thank you Pak James untuk setiap firman-Nya. Berkat-berkat doanya untuk Pak Bambang. Dan ternyata pengalaman yang luar biasa juga ketemu istri ya Pak. Karena didoakan Pak Bambang. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan-ucapan selamat ulang tahun ini Bapak Ibu. Ada yang spesial. Yang pertama saya akan minta kepada Bapak Hengki Lim, yaitu Bapak Pendeta dari GBI Golden. Dipersilahkan Pak memberikan ucapan selamat, memberikan kesaksian yang kepada Pak Bambang. Dipersilahkan Pak. Baik. Selamat ulang tahun Pak Bambang. Bisa dengar Pak? Halo? Terdengar Pak? Terdengar. Ya, puji syukur saya kenal Pak Bambang sudah ke 21 tahun sekarang. Pertama saya kenal Pak Bambang itu di tahun 2000, di mana saat itu kita sama-sama pergi ke Israel. Nah, disitulah saya, itu ke tahun 2000 ke Israel itu adalah mungkin saya yang ketiga kali ke Israel. Nah, disitulah saya bertemu dengan Pak Bambang, dan saya melihat Pak Bambang itu seorang hamba yang humble, ya, hatinya juga seperti lembut. Di situ juga saya tertarik untuk juga bisa bagaimana bisa melayani gitu ya. Karena sebelumnya itu yang pertama, yang kedua itu saya ke Israel, memang saya ada hati untuk melayani ya. Tapi saya nggak tahu bagaimana mulainya. Terus juga saya juga melihat mungkin melihat yang lain-lainnya kok sepertinya saya nggak bisa tertarik untuk melayani gitu ya. Tapi saya lihat Pak Bambang itu kok lain ya. Orangnya lembut, ya kalau sampai sekarang hati lembut, rendah hati ya.
Nah, disitulah saya tertarik untuk bagaimana bisa melayani. Nah, saya melihat Pak Bambang itu seorang yang bisa menuntun saya, karena saya perlu dituntun saat itu juga, ya. Nah, saya lihat kebapaan Pak Bambang itu ada di sana, maka itu saya memutuskan untuk melayani di sana tahun 2000 di Dhamma Wangsa. Waktu itu di Kebayoran tuh ya. Nah, dalam keadaan melayani itu juga tentunya seperti biasa saya juga kaget juga, saya menghadapi gesekan, tantangan yang saya tidak sangka bahwa di gereja juga ada seperti yang di sekuler. Tapi karena Pak Bambang itu yang terus mendorong saya terus, sehingga saya bertahan di sana sampai melayani. Bahkan saya juga sesungguhnya tidak pernah berpikir menjadi pendeta. Bahkan dulu ada orang yang pendeta bilang, nggak mungkin, dan saya juga nggak mau gitu. Tapi saya lihat Pak Bambang ini memang luar biasa ya. Dia encourage saya, dia dorong saya sehingga saya bisa bertahan. Bahkan saya sekarang pun juga masih melayani bersama-sama. Nah, ini Pak Bambang itu luar biasa ya. Melihat hati yang seorang bapak, hati yang lemah lembut ya, orang yang rendah hati, sehingga saya dalam keadaan yang hatinya sering berontak, hatinya keras, saya akhirnya melihat dia, cara dia menuntun saya, sehingga saya itu bertahan untuk tetap melayani Tuhan bersama-sama. Ini memang luar biasa Pak Bambang. Maka itu saya hari ini mungkin saya mau doakan Pak Bambang, dan tentunya juga dengan kesempatan ini juga saya mungkin banyak salah sama Pak Bambang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak Bambang. Karena saya diampunin, dimaafkan kesalahan saya. Dan kesempatan ini juga saya mau berdoa untuk Pak Bambang. Bapak, kami ucap syukur, hamba-Mu Pak Bambang sudah Kau pelihara Tuhan, telah tambahkan umurnya Tuhan sampai 75 tahun ya Bapak. Sungguh luar biasa ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu kepada hamba-Mu ini ya Bapak. Biarlah Tuhan terus Kau pelihara dia Tuhan, segala sesuatunya menjadi lebih indah ya Bapak dalam hidupnya Bapak. Khususnya dalam kesehatannya, tubuhnya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan organ-organ yang baru Tuhan, sel-sel yang baru Tuhan, sehingga seluruh organ tubuhnya Tuhan berfungsi dengan sempurna Tuhan, seperti ciptaan baru, seperti yang Engkau kehendaki ya Bapak. Sehingga dia hidup Tuhan, penuh dengan kesehatan, penuh dengan kemuliaan yang datang dari Engkau Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau memelihara dia, melindungi dia Tuhan, dalam kehidupan dia Tuhan, sehingga dia tetap Tuhan melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menyenangkan hati-Mu. Hamba-Mu berdoa khusus Tuhan untuk Bu Indri ya Bapak, Engkau juga berikan dia kesehatan yang sempurna Tuhan, untuk juga hidup mendampingi, melayani hamba-Mu Pak Bambang ya Tuhan, sehingga Tuhan dia penuh dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kedua hamba-Mu ini Tuhan Kau akan pakai dengan luar biasa Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu, terus Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana Engkau pakai dia Tuhan, disitulah kemuliaan-Mu dinyatakan, disitulah Tuhan kerajaan-Mu diperbesar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kedua hamba-Mu ini Tuhan Kau menetapkan semua jalan-jalan hidupnya Tuhan, sehingga Tuhan, hidupnya Tuhan penuh dengan keindahan, kebaikan-kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan anak cucunya Tuhan, Engkau lindungi, Kau pelihara Tuhan, dan Kau pakai semua Tuhan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Hengki Lim. Terenyuh banget dengarnya Pak. 21 tahun kenal dengan Pak Bambang dan jadi benar-benar berkat yang luar biasa buat hidupnya Pak Hengki Lim juga. Thank you ya Pak. Ya. Oke, selanjutnya sekarang saya minta ke Bapak Pendeta Tony Arif, yaitu Bapak Pendeta GBI Ciputat, dipersilahkan Pak untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun dan kesaksian yang begitu melekat tentang Pak Bambang. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Ya, selamat ulang tahun Pak Bambang. Dengar ya, suara saya bisa dengar ya? Terdengar Pak. Oke.
Ya, saya bertobat tahun 91 di Surabaya. 92 saya nikah, 93 saya pindah ke Jakarta. Saya ketemu Pendeta Julius Ishak. Saya tanya, saya kemana Pak? Oh, dia bilang, kamu cari gereja jangan besar-besar, cari Pak Bambang aja. Di Dharma Wangsa, di mini theater waktu itu ya. Jadi 93 itu saya berjemaat di Dharma Wangsa ya. Nah, itu ya saya masih ingat Pak Yamin, Pak Tatang, Pak Edi Jaya, Pak James, Pak Weli ya. Saya masih ingat Pak Yamin nyeret saya suruh duduk paling depan tuh. Tapi ya saya itu semestinya sekolah itu kan nggak bener ya, SMA nggak selesai. Terus bahasa Indonesia nggak lancar. Cuma saya memang ada kerinduan untuk sungguh-sungguh lah. Karena saya udah ngalamin hidup duniawi ya. Jadi umur 36 baru bertobat. Jadi saya sangat serius. Tahun 93 itu sehingga terus jadi pengerja, jadi diaken, terus ada tantangan siapa yang rumahnya mau dibuka family altar. Oh, saya langsung ya. Ya, tempat saya dipakai family altar tahun berapa itu ya. Terus kumpul-kumpul ya Pak Didik, berapa orang lah berkembang dari satu family altar komsel di rumah saya sampai jadi 100 orang lebih itu. Akhirnya saya bilang, waduh saya nggak mampu, suruh gembalakan lah. Terus akhirnya kita minta Pak Andi David yang gembalakan. Nah, Pak Andi David masuk, saya ke Ciputat. Saya ngerintis dari Ciputat dengan satu family altar itu juga berkembang. Ya sampai hari ini. Jadi memang nggak terasa juga. Hidup ini sangat singkat ya. Kita sudah umur 60 lebih. Saya sudah 66, mau masuk 67, Pak Bambang 75. Tapi yang perlu diteladani belajar Pak Bambang itu banyak juga badai lah ya. Tapi Pak Bambang benar rendah hati dan orangnya cuek gitu, tekun ya, jalan terus. Nah, sedang saya ini kan emosional, turun gitu, banyak masalah juga. Cuma memang ya perlu belajar lah, kita tiap-tiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Nah, kita juga punya kekurangan ya. Hidup ini bukan cuman mau nikmati saja, tapi hidup ini perlu belajar untuk menyerupai Kristus. Jadi maka itu sasaran hidup itu bukan cuma kaya dan ternama, terus foya-foya, tapi kita perlu belajar seperti Kristus. Nah itu salah satunya kita perlu belajar ke Pak Bambang itu soal rendah hati dan dia tekun. Dan dia cuek, udah nggak peduli, dah jalan aja dia. Itu kalau nggak rendah hati nggak bisa ya. Nah ini kita perlu belajar. Ya puji Tuhan, ya kita tetap sama Pak Bambang, saya tetap menghormati sebagai orang tua Bapak Rohani ya, karena dari awal itu 93 ya sampai hari ini. Dan masih kontak terus, sering masih bersama-sama ya. Memang pernah saya ini muter-muter dari 1I dulu Pak Bambang ketua Rahim 1I. Pak Paul mindahkan saya ke 1E. Dari 1E saya tanya Pak Paul, kenapa kok ke 1E? Iya, di situ misinya nggak jalan. Kalau ada Pak Tony mungkin bisa jalan. Ternyata nggak bisa jalan juga. Dipindah lagi ke 1A. Nah 1A, terus saya dijodohkan sama 1H. Terus balik lagi ke 1A lagi. Sama Pak Paul. Ya, jadi mungkin yang banyak pindah rayon itu saya barangkali ya. Dari 1I, 1E, 1A, 1H, 1A lagi. 5 kali saya pindah rayon. Tapi ya puji Tuhan lah, banyak pengalaman dan memang hidup ini bukan sekedar melayani aja, tapi kita
harus periksa diri juga, maka itu saya kadang-kadang malu juga. Saya bagus sih Pak Tony. ya, Jadi Pak Paul yang ngerjain dia. Pak Paul. Iya Pak Paul yang saya ikut Pak Paul 10 tahun di BPD sebagai ketua misi, bidang misi. Jadi ya itulah. Tapi saya mengucap syukur, saya banyak belajar. Oke, Pak. Ya, terima kasih ya. Itu aja lah ya. Oke. Silakan Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tony untuk sharingnya. 3 yang saya tangkap Pak Bambang adalah sosok yang sangat rendah hati, tekun dan cuek. Tapi kayaknya saya nggak rasa Pak Bambang cuek, Pak. Pak Bambang baik banget. Ya, nggak cuek maksudnya itu tahan banting, Ya nggak anulah apa kena badai kena apa dia tekun jalan. Yes. Nah kalau saya mungkin orangnya agak sensitif, agak emosional, itu perlu belajar banyak sama Pak Bambang. Sip, Pak. Gitu ya. Terima kasih banyak Pak untuk ucapan selamat ulang tahunnya ke Pak Bambang. Thank you Pak, dan Bapak Ibu, kita juga akan ada ucapan spesial ulang tahun. Ini jauh-jauh dari Kanada. Kita akan setelkan videonya ya Bapak Ibu, dari Bapak Edi Jaya. Mari kita saksikan. Nah, Pak Bambang yang kami kasihi dari Vancouver, Kanada. Pak Bambang, saya ingat di awal pelayanan di tahun 90-an gitu. Nah, kami saya ingat mulai pelayanan di GBI Kebayoran dari awal. Kami banyak belajar dari Pak Bambang, dan kita nggak tahu dalam perjalanan ternyata awal pelayanan yang ada di GBI Kebayoran membuat Tuhan percayakan pelayanan yang lebih lagi sampai pelayanan ke bangsa-bangsa. Di hari yang indah ini kami, saya dan Diana dan seluruh jemaat di BIC Vancouver mau menyampaikan happy birthday Pak Bambang, biar semakin diurapi Tuhan, semakin dipakai Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin singkat. Diberkati kesehatan Pak Bambang dan Bu Indi dan seluruh keluarga. Sekali lagi happy birthday Pak Bambang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Edi Jaya. Walaupun nggak ada ya, tapi kita ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Pak Yamin dan Ibu Ami, perwakilan dari pengerja GBI Dharma Wangsa. Dipersilahkan Pak Yamin dan Bu Ami. Ya, terima kasih. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya pengerja, saya mewakili diaken, diakonis, pengerja, dan juga jemaat dari GBI Dharma Wangsa Square. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 Pak Bambang. Ya, sehat selalu, sukacita, damai sejahtera selalu, dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai Pak Bambang, Ibu Indri, anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu, dan keluarga besar. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih Pak Bambang untuk dedikasi Pak Bambang mengembalakan kami semua sampai dengan hari ini. Ya, firman yang Pak Bambang tabur pasti kami yakini tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus selalu mengurapi Pak Bambang, makai Pak Bambang, Ibu Indri, semua keluarganya ya menjadi alat Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa, ya, menabur banyak firman dan menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Bambang, Ibu Indri sekali lagi, ya. Selamat ulang tahun. God bless. Terima kasih banyak Pak Yamin dan Ibu Ami. Tuhan berkati. Selanjutnya kita akan dengarkan perwakilan dari WBI. Di sini ada Ibu Astrid. Dipersilahkan Ibu Astrid. Shalom. Saya mengucap syukur sama Pak Bambang. Saya mewakili WBI Umas. Saya mengucap syukur, terima kasih Pak Bambang untuk yang Tuhan sudah berikan, panjang umur, sehat, diberkati pelayanannya,
rumah tangganya semuanya. Kami juga saya teringat dulu saya ikut ibadah BBI Mas pertama itu di Country Kitchen di Pondok Indah. Itu saya lihat Pak Bambang itu benar-benar mukanya itu orangnya itu selalu senyum. Nah, itu awal-awal saya ikut ibadah WBI di Country Kitchen. Dari situ saya lihat kok tertarik mengikuti dia gitu. Selama saya ibadah di luar tuh kayaknya beban itu kayaknya gimana gitu. Tapi begitu lihat Pak Bambang pertama kali itu di Country Kitchen itu, dari situ saya ikut dia. Terus saya bilang buat suami sama anak-anak, gimana kita pindah gereja aja gitu. Di dulu di The Best kalau nggak salah, di The Best itu. Jadi pertamanya BBI itu di dan BBI ya. Di situ sampai sekarang saya bisa jadi pengurus. Saya nggak nyangka itu saya bisa ikut BBI DS itu sampai hari ini. Ya itu saya lihat Pak Bambang sampai sekarang ya orangnya begitu-begitu, nggak pernah marah, senyum terus. Ya itulah yang pengalaman saya itu aja. Selamat ulang tahun Pak Bambang, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Astrid. Jadi karena kesan yang menarik dengan Pak Bambang akhirnya jadi menjadi bagian dari keluarga GBI Dharma Wangsa ya. Terima kasih Bu Astrid. Kemudian kita lanjutkan. Ini satu yang spesial sekali yang nggak pernah ninggalin Pak Bambang kemanapun ini ya, selalu ada Pak Tatang. Silahkan Pak Tatang. Halo Pak Tatang, Bu Ika. Pak Tatang, bukan Pak Nathan. Oke, terdengar ya? Terdengar Pak. Oke, silahkan. Senang sekali malam hari ini begitu. Ya, mohon maaf. Bertemu dengan rekan-rekan yang luar biasa, kita seperti Rioni. Secara khusus saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Bambang. Bagi saya, Kebayoran atau DS itu seperti rumah sendiri gitu ya. Karena sejak awal, kurang lebih sudah 26 tahun saya ada bersama-sama di Kebayoran. Dan kalau saya renungkan itu satu perjalanan yang luar biasa gitu ya. Nah, satu hal yang saya selalu ingat gitu ya, bahwa dalam satu rumah itu pasti ada aturannya, ada satu hal-hal yang ditanamkan. Dan di Kebayoran ini, lewat Pak Bambang, satu hal yang saya bisa tangkap dan saya bisa dapat itu mengenai bagaimana Roh Kudus itu yang terus menyertai hari-hari kita gitu ya, sehingga baik iman, pengharapan, kasih itu semuanya dikerjakan bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah, hari ini saya percaya kita berkumpul mungkin dalam 3 generasi. Amsal 17 ayat 6 katakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, dari apa yang tadi kita bisa tangkap, semua berbicara mengenai Pak Bambang sebagai sosok seorang ayah, seorang bapak, itu yang juga terjadi dalam keluarga besar kita pada malam hari ini. Dan seperti dikatakan bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak-anak dan cucu. Ya, pasti kalau Pak Bambang disuruh bicara juga, Pak Bambang bisa menyatakan satu-satu daripada setiap kita, kebanggaan daripada setiap anak-anaknya gitu ya. Nah, mungkin lewat malam hari ini satu hal yang mari kita kerjakan di hari-hari ke depan kita selama kita masih ada, yaitu untuk menjaga kehidupan kita, karena seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa kehormatan daripada anak-anak ialah nenek moyang mereka, demikian juga mahkota orang tua adalah anak cucu mereka. Selamat ulang tahun sekali lagi Pak Bambang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mungkin kita mau berdoa secara khusus buat Pak Bambang. Ora basyat batakana marakana kira batakana batakana malarakana. Bapak, sungguh satu hari yang luar biasa boleh Engkau kumpulkan kami Tuhan pada malam hari ini. Engkau begitu baik, Engkau begitu nyata Tuhan.
dalam kehidupan daripada setiap kami, khususnya hamba-Mu Pak Bambang Tuhan. Biarlah apa yang boleh dipersembahkan pada malam hari ini, apa yang boleh dikumpulkan pada malam hari ini Tuhan, menjadi satu kebanggaan, menjadi satu kesukaan Tuhan dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, buat Tuhan bekerja, Tuhan menumbuhkan, membangkitkan orang-orang Tuhan untuk menjadi hamba-hamba, menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, bersepakat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membawa hamba-Mu, Bapa kami, Pak Bambang Tuhan, biarlah Engkau bekerja lebih dan lebih lagi. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit bagi-Mu Tuhan Yesus, untuk membuat Pak Bambang semakin Kau pakai lagi, semakin Kau pakai lagi Tuhan, tanpa batas Tuhan Yesus. Berkati Ibu Indri, berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan, untuk anak-anak, untuk menantu, untuk cucu-cucu Tuhan, biarlah mereka juga Tuhan boleh hidup di bawah keberkatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga boleh mencontoh Tuhan, mereka juga boleh menghidupi segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Pak Bambang berikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak Tatang, Bu Ika. GBI DS tetap jadi rumah untuk kita ya Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini ada yang spesial Pak Bambang, Bu Indri. Kita akan tampilkan satu video dari sekolah minggu, dari JC dan Youth. Sangat menarik sekali, silahkan bantu untuk ditayangkan. Pak Bambang, saya pamit dulu ya. God bless. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Bapak Bang selamat tahun. Selamat ulang tahun Opa Bambang. Selamat ulang tahun Opa Bambang. Happy birthday Opa Bambang. Selamat ulang tahun Opa Bambang. Selamat ulang tahun Opa Bambang. Selamat ulang tahun Opa Bambang. Semoga panjang umur. Always healthy and happy. Semoga panjang umur, sehat selalu ya Pak Bambang. Semoga sehat selalu dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Semoga panjang umur dan sehat selalu dan diberkati Tuhan. Selamat ulang tahun Pak Bambang. Semoga diberkati sama Tuhan dan sehat selalu. Semoga panjang umur, sehat selalu. Semoga sehat selalu, semakin diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dah, bye. God bless. Oke, silahkan dilanjut Caca. Aku ngomong dulu atau gimana Kak? Ayo, ngomong dulu buat Pak Bambang. Oh iya, oke. Shalom, Opa Bambang. Aku mewakili Junior Church sama Youth Shield of Faith mengucapkan happy birthday Opa Bambang ke 75 tahun. Semoga Opa Bambang sehat selalu, panjang umur, makin diberkati Tuhan dalam pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya. Pokoknya sehat-sehat terus ya Opa. Terima kasih banget.
selama ini udah selalu dukung kita semua. Bahkan kemarin ulang tahun Opa Bambang ikut juga di Zoom, main sama kita. Kita bersyukur banget punya sosok gembala, punya sosok Opa yang kayak Opa Bambang yang bisa jadi panutan buat kita semua anak-anak muda. Semoga kedepannya Opa Bambang bisa selalu support kita dalam pelayanan, menjadi opa kita di pelayanan, dan selalu menjadi panutan kita. Happy birthday Opa. Ini dari GC sama Youth kita ada bikin satu video. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, dan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai Selamat ulang tahun Opa Bambang yang ke-75. Tuhan Yesus memberkati. Oke, semoga suka ya Pak Bambang ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan acara kita malam hari ini. Semua yang bisa on video, semua on video, kita akan main games kurang lebih 10 menit ke depan. Ayo Bapak Ibu, saya minta semua partisipasinya. Ini namanya games benar salah. Semua games ini berhubungan dengan Pak Bambang. Jadi saya mau tahu nih Bapak Ibu, seberapa jauh sih Bapak Ibu sekalian kenal sama Pak Bambang. Oke? Siap semuanya? Boleh angkat tangannya? Oke ya, nah kalau misalnya jawabannya benar, berarti semua angkat tangan. Tapi kalau jawabannya salah, nggak usah angkat tangan. Ada 15 pertanyaan yang saya siapkan, ini sambil kita ngecek satu-satu ya Bapak Ibu, seberapa paham dan kenal tentang Pak Bambang. Pertanyaan pertama, benar atau salah Pak Bambang lahir di Surabaya? Ayo angkat tangan atau enggak? Sambil boleh bantu dijawab ya untuk yang GBIDS supaya Pak Bambang bisa langsung jawab benar atau salahnya. Ayo, benar atau salah? Pak Bambang nanti dulu jawabnya. Nggak ada yang angkat tangan, berarti Pak Bambang Salah. Salah. Tante Nina, di mute aja, kita angkat tangan. Oke,
Pak Bambang boleh bantu jawab sebenarnya Pak Bambang lahirnya di mana sih? Boleh bantu di unmute? Ya di Pak, kedengeran. Yogyakarta. Oh di Yogyakarta, berarti Bapak Ibu semua ini sebenarnya antara kenal tahu atau enggak ya sebenarnya? Berarti tahu ya. Oke, pertanyaan kedua. Pak Bambang itu sekolah di Kanisius. Ayo, benar atau salah? Yang benar angkat tangan. Wow. Benar atau enggak ya? Oke, lanjut Pak Bambang. Benar atau enggak Pak? Benar. Wah, benar. Yeay. Banyak yang benar ya. Lanjut. Pak Bambang itu pertama kali pacaran SMA. Ayo. Benar banyak yang angkat tangan. Benar nggak Pak? Betul. Wah, benar. Lanjut. Pertanyaan keempat. Pak Bambang itu ketemu Bu Indri pas lagi ibadah. Benar atau salah? Angkat tangan. Om Roland angkat tangan. Oke, jawaban yang benar Pak Bambang? Enggak sih, ketemu di SMA. Oh, ketemu di SMA. Oke, berarti salah ya. Lanjut pertanyaan kelima. Pak Bambang itu menikah usia 30 tahun. Benar atau salah? Angkat tangannya. Salah. Pak Yamin jawab benar. Jawabannya yang benar adalah apa Pak Bambang? Apa menikahnya? Menikah umur berapa? Umur 23. Ya Tuhan, mudah sekali. Lanjut. Pekerjaan pertamanya Pak Bambang yaitu adalah pengusaha. Betul atau enggak? Oke. Udah banyak nih yang angkat tangan. Oke, jawabannya benar nggak Pak? Nggak kedengeran pada ribut nih. Pekerjaan Pak Bambang adalah pengusaha. Dulu. Betul berarti ya Pak? Iya. Yes, betul. Oke, lanjut. Warna kesukaan Pak Bambang putih. Oh, Mama Jordan angkat tangan, Tante Dewi angkat tangan, Pak Tatang Buika angkat tangan. Jawabannya betul nggak sih Pak? Betul. Betul. Jadi yang belum kasih kado, ayo kirim sesuatu yang warna putih ya. Lanjut. Pendeta favoritnya adalah Benny Hinn. Betul nggak ya? Betul nggak? Betul nggak Pak? Antara lain, tapi tetap favoritnya Pak Niko sih. Oke. Pertanyaan nomor 9. Tokoh Alkitab di Alkitab yang paling favorit adalah Daud. Betul atau enggak? Angkat tangan Bapak Ibu. Tante Elizabeth angkat tangan. Oke. Pak Yamin angkat tangan juga. Benar nggak nih Pak? Waduh. Paling favorit Daud bukan? Siapa Pak? Daud termasuk, tapi banyak juga ya Paulus. Oke. Berarti bukan Daud ya Pak, lebih ke Paulus ya? Ya sedih salah. Oke lanjut. Pertanyaan 10. Alasan Pak Bambang menjadi pendeta adalah sama seperti Samuel. Dipanggil. Bambang, ayo ikut aku. Ayo, benar atau enggak? Tidak. Gak ada yang katakan. Betul apa enggak Pak? Alasannya apa Pak? Yang panggil Pak Niko sih. Pak Iya, Bambang memang. Oke, berarti alasannya karena diminta Pak Niko ya Pak ya? Jadi satu hari di Modisa waktu kita sering doa hari Rabu itu kesembuhan. Lalu Pak Niko panggil satu kali ke atas. Dia tanya bagaimana pekerjaan. Saya bilang kita lepas nih dari golf. Sudah, kamu masuk full time.
Jadi Pak Niko yang panggil. Dipanggilnya sebetulnya sebelum itu waktu masih pimpin full gospel di Pondok Indah, itu Pak Niko nyanyi, Tuhan adalah gembalaku. Lalu dia katakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Dan dia katakan, Niko, Niko, Bambang, Bambang. Nah di situ sebetulnya saya udah tertarik karena Roh Kudus begitu kuat menyertai hambanya ini. Ya itu aja. Oke, thank you Pak. Berarti karena dipanggil Pak Niko ya. Lanjut, pertanyaan ke-11. Benar atau salah jumlah anak Pak Bambang ada 4? Ayo angkat tangan atau turun tangan. Betul nggak Pak Bambang? Betul. Betul. Oke lanjut. Benda kesayangannya Pak Bambang adalah gitar. Selain Alkitab maksud saya ya. Ayo, gitar. Oh nggak ada yang angkat tangan. Oh bukan ya Om Desmond. Jawaban yang benar apa Pak Bambang? Waduh. Ya ada gitar juga, ada keyboard, ada ya sahabat paling dekat tuh YouTube sebetulnya. Oh my God. Berarti YouTube ya ternyata ya. Oke. Lanjut nih. Pertanyaan 13. Cita-citanya Pak Bambang waktu kecil adalah dokter. Oh, Kak Diana angkat tangan. Om Roland angkat tangan. Siapa lagi angkat tangan? Oh, Pak Desmond juga. Oke, bener nggak Pak? Ternyata Pak Bambang tuh cita-citanya dokter. Bener? Wah, luar biasa. Lanjut. Pertanyaan ke-14. Kebiasaannya Pak Bambang pas bangun pagi adalah minum kopi. Ih, Nyong Mira, ini banget ya, rohani banget ya. Mama Jordan bilangnya iya, Pak. Oke, sebenarnya jawaban yang tepat apa, Pak? Tidak. Apa tuh, Pak? Kebiasaannya ngapain, Pak? Pagi-pagi. Iya. Yang pertama dicari. Iya, betul, Pak. Ya, sesudah doa cari papaya. Oke. Jadi cari pepaya. Terakhir nih, olahraga favoritnya adalah golf. Betul atau enggak? Betul, angkat tangan. Oh, tadi udah dikasih tahu sih ya. Betul ya Pak yang golf, Pak? Ya, betul. Oke, sekian games dari saya. Terima kasih. Coba tadi dihitung-hitung dari 15 games. Kira-kira benernya berapa? Itu mengukur kita seberapa kita tahu dengan Pak Bambang. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan nih Pak Bambang untuk sharing ke kita gimana rasanya Pak di usia ke-75, apa yang diinginkan, seperti itu. Tapi sebelum gamesnya berakhir, Bapak Ibu boleh nggak? Kita kan sudah diberkati sama Pak Bambang ya. Tadi gamesnya juga angkat tangan, artinya benar. Siapa sih di sini yang mau kasih berkat terbaik untuk Pak Bambang? Masih ada 1 minggu ke depan, ditunggu kado ya, dikirim ke Pak Bambang. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu diberkati dengan luar biasa. Tadi pengalamannya terenyuh-terenyuh banget ya kita dengar ya. Pasti kita juga punya pengalaman yang spesial. Satu yang spesial di saya ya, dari semua orang, cuman Pak Bambang yang panggil saya Armenia. Semua tuh biasanya manggilnya Armen, tapi saya nggak tahu ya, saya ngerasa spesial sekali dipanggil Pak Bambang dengan nama yang lengkap. Jadi karena saya juga ngerasa bersyukur punya Pak Bambang, saya nanti kirim kado ya Pak. Yang lain Bapak Ibu juga kirim kado, ditunggu 1 minggu ke depan. Oke Bapak Ibu, yang mau angkat tangan silahkan kirim kado, nanti alamatnya dikirim di WA. Oke, oh udah banyak, kita tambah banyak lagi nih Pak. Oke, silahkan Pak Bambang untuk waktunya dipersilahkan. Ya, malam ini saya benar-benar merasa masih ada yang mengasihi. Masih ada yang
Masih banyak. Kadang-kadang saya merasakan Mr. Lonely. Tapi malam ini benar-benar saya dikuatkan. Memang banyak badai, banyak pengalaman-pengalaman yang ya menyedihkan. Tapi kebanyakan ya salah saya juga sih. Dan Tuhan membentuk kita memang untuk supaya kita bertobat dan memperbaiki diri. Lalu Tuhan katakan, jangan ingat yang dulu-dulu, yang tidak enak, yang lalu. Jangan diingat. Ingat aja yang baik-baik. Hitunglah berkatmu satu-satunya. Dan selalu itu yang saya lakukan. Sehingga siapapun yang pernah ada ya kekecewaan atau sesuatu, saya tuh sudah mengasihi semua. Saya sudah mengasihi semua. Saya ingat waktu pengalaman yang lalu-lalu, yang indah-indah, itu aja yang saya ingat. Jadi hati saya bisa tetap mengasihi. Seperti lagu tadi ya. Dan saya bersyukur Pak James, kalau ingat pengalaman dulu, ya kalau saya cerita kepanjangan sudah ya. Yang saya ingat cuman yang terakhir waktu kita HMC ke Solo ya. Dan di situ saya melihat betapa diurapinya Pak James dan Ibu Wiliana. Karena waktu mendoakan, itu pertama kali saya lihat di HMC, baru didoakan, terima. Dan itu rebah seperti kartu. Dan saya merasakan kasih Tuhan ada pada Pak James. Dulu memang dia pengusaha, ya pengusaha selalu dihormati, ditakuti. Tapi sekarang dia berubah. Karena Roh Kudus mengimpartasikan kasih Yesus, saya percaya. Ya. Ya, lalu kedua Pak Hengki tadi, kalau ingat pengalaman-pengalaman dengan Pak Hengki ke Israel berapa kali ya. Dan selalu menguatkan juga, selalu menguatkan. Waktu ulang tahun 2 tahun yang lalu, kita bikin di restoran Oci di Bulungan, juga sempat mendoakan. Dan beberapa yang ikut mendoakan, Pak Tatang juga mendoakan. Dan itu benar-benar menguatkan. Bahkan waktu kita merayakan ulang tahun 50 tahun menikah, saudara ya, itu juga ditunjang dan kita bisa menutupi semua biaya. Memang bagi semua hamba Tuhan, apalagi pendeta kecil seperti saya, 2 tahun terakhir, itu beda ya dengan sebelumnya. Dulu kan selalu setiap hari Minggu ya paling sedikit lah bawa dari pelayanan ada lah ya. Apalagi kalau melayani di tempat Ronald di Depok 4 kali. Pulang bisa bawa 6 juta. Tapi 2 tahun terakhir tuh nggak ada. Bahkan saat-saat terakhir Tuhan mengajarkan mau tinggalkan cinta uang. Mau Tuhan. Sekarang mulai melayani dengan cuma-cuma. Saudara kami layani dan di sini justru hadirat Tuhan tuh semakin menyertai, semakin kuat. Setiap Selasa, Rabu, Jumat bersama 15 orang saja, saudara. Kami mendoakan yang sakit, kami saling menguatkan dan hadirat Roh Kudus itu begitu kuat. Tadi pagi ada diakones kita dari Salatiga, mungkin pada ingat Rina ya. Rina telepon, dikatakan, Pak Bambang, Tuhan ngomong, itu pelayanan kesembuhan ilahi gak boleh ditinggalkan, bangkitkan lagi. Oh sudah 3 bulan. Dan dia sangat bersuka cita. Dia katakan, saya merasakan sekarang ada belas kasihan, lebih besar, betul. Memang saudara kalau lihat sekeliling kita, begitu banyak orang yang udah sangat susah. Dan kapan lagi kita bisa berbuat kebaikan selain hari-hari ini. Kalau ada belas kasihan Tuhan, tangan Tuhan
bergerak. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Saudara, saya bersyukur untuk hadirat Tuhan terus menerus. Waktu tahun terakhir ini, gagal ginjal saya udah mencapai tinggal 26%. Saya minta tolong, saya berteriak pada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya malu. Saya melayani dalam kesembuhan ilahi. Engkau sembuhkan banyak orang. Masa aku mesti mati dengan gagal ginjal? Dan Tuhan diam. Saat itu dia tuntun untuk mulai dengan kesembuhan ilahi lagi. Dan waktu kita mulai pagi-pagi jam 5 kadang-kadang ikut APT, itu hadirat sudah kuat. Jam 9 kita masuk doa puasa, itu yang paling kuat, saudara ya. Doa kesembuhan kita, Dharma Wangsa Square. Lalu siangnya waktu itu ada suicide heading, saya ikut lagi, saudara. 2 jam. Kadang-kadang malam ikut lagi. Jadi sepanjang hari itu ada dalam hadirat Tuhan yang sangat kuat. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi di mana hadirat Tuhan kuat sekali, di situ ada kemerdekaan. Dan saya mulai belajar dari hamba-hamba Tuhan di masa lalu, antara lain John G. Lake, ya, bagaimana bisa sampai menjadi anak Tuhan yang tidak, ya dikatakan dalam Roma 8 kan, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Karena ayat 2-nya dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, 1 dari hukum dosa, 2 dari hukum maut. Jadi saat ini kita tidak lagi di bawah hukum maut. Maka maut tidak berkuasa lagi atas kita. Di mana kita sekarang? Nah, pelajaran itu mengatakan kita ada di bawah hukum roh kehidupan. The law of the spirit of life in Christ Jesus. Dan di saat itu tidak ada penyakit bagi kita. Saudara, kalau baca, mendengar di YouTube ada, saudara ya, pengajaran John G. Lake. Maka dia katakan waktu dia melayani di satu desa di Afrika, di mana ada wabah bubonic plague, di mana hampir 2/3 kota itu sudah meninggal dalam 1 bulan saking menularnya penyakit itu. Dan di situ dia mulai melayani, saudara, dengan gratis, tidak menuntut apa-apa. Dia memandikan yang meninggal, dia kubur dan tidak tertular. Nah, di situ dia menjadi saksi Kristus, di mana yang lain tanya, "What is your secret, Dr. Lake?" Dan dia katakan, selama hubungan saya dengan Roh Kudus itu intim, dia ada dalam saya, maka setiap virus yang kena ke tubuh saya akan dibunuh oleh Roh Kudus. Saudara, ini sesuatu yang hari-hari ini banyak orang tidak mau percaya. Tapi karena tidak ada harapan lagi selain percaya, saya percaya. Nah, apa yang terjadi? Dalam waktu 2,5 bulan dari stadium 4 gagal ginjal, bukannya turun, tapi naik kembali. Dan saat ini sudah normal 100%. Semua akan dihitung dengan CCT, creatinine clearance test. CCT berapa dibagi dengan umur, nah itu persentase. Dan bagi umur hari ini 75, tadinya batas aman itu 70 ya nilainya. Tapi begitu masuk ke umur 75, 70 itu berubah jadi 65. Dan kalau dihitung CCT saya 61 dibagi dengan 75, wah itu sudah 80 lebih, saudara. Ya, itu berarti sudah di atas yang harusnya cuma 65 itu sudah aman, ini sudah 80.
Jadi ini satu kenyataan yang saya katakan ini jarang terjadi ya. Karena gagal ginjal itu biasanya turun dan kita pulang ke surga. Tapi ini turun, waktu terus dalam hadirat Tuhan, dia naik. Dan akhirnya Tuhan sembuhkan sempurna. Ya, inilah kebaikan Tuhan. Memang yang Pak Tony katakan, yang dilakukan oleh banyak dari kita, saudara ya, berbelas kasihan pada yang kekurangan. Dan ini juga membuat kita disembuhkan. Ini salah satu rahasia kalau ingin disembuhkan. Dan saya bersyukur banyak dari saudara-saudara seiman yang saat ini nonton, menolong. Sekalipun dalam keadaan ya melayani tanpa hasil, saudara ya. Tapi puji Tuhan selalu cukup. Nah, kemarin ada kawan baik ya, Pak David. Dia katakan ada satu pengalaman daripada Bill Johnson. Kita pernah belajar juga dari Bill Johnson. Guru-guru saya banyak, saudara. Dan Bill Johnson pernah datang ke Belanda. Sampai di Belanda itu di musim dingin, winter. Jadi bunga itu, bunga tulip, semuanya frozen. Lalu dibawa ke tempat yang khusus, yang biasa dibikin Floriade, itu pameran bunga di Belanda, teristimewa untuk tulip-tulipnya yang bagus. Dan di situ tulip itu normal karena ada di dalam rumah kaca. Dalam rumah kaca itu temperaturnya dijaga. Lalu Tuhan bicara dengan Bill Johnson, selama engkau tinggal dalam kerajaanku, selama engkau tinggal dalam hadirat Roh Kudus, engkau tidak akan mengalami kematian. Sekalipun di luar itu berantakan semua, kacau semua. Tapi kita yang ada dalam kerajaan Allah dipelihara Tuhan. Amen. Hanya ini, saudara. Hanya ini. Rasanya ingin menyanyi yang tadi lagi. Ronald yang ya F ya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan tiada henti saya mengucap syukur untuk Pak Tatang, Bu Ika dan seluruh tim, saudara. Luar biasa. Kemarin boleh semua yang hadir di Healing Prayer dikirimkan nasi kuning. Semua disumbang. Hari ini 100 orang lebih ya. Diberikan semua makanan yang enak-enak. Karena saya melayani dengan cuma-cuma, saya juga dapat ini dengan cuma-cuma, saudara. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Saya kembalikan ke Amin. Oke, terima kasih Pak Bambang. Kita tutup dengan doa berkat ya Pak. Silakan Pak, kita sudah siap terima berkatnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur
syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, 1,5 jam dalam hadirat-Mu Roh Kudus. Dan saat ini hamba mohon berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, berkati begitu limpahnya sehingga kami dapat menjadi berkat bagi yang kekurangan. Kebajikan dan kemurahan-Mu, kesehatan, kekuatan, kehormatan, semua itu menyertai kami semua. Mulai saat ini sampai saatnya Engkau datang, jemput kami di awan-awan. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Amin. Berkati Pak Bambang. Akan foto terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Terima kasih semua yang Pak Bambang. Bentar Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, Happy birthday Pak Bambang. Kita foto dulu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jangan meninggalkan dulu. Semua yang hadir, terima kasih. Tuhan berkati berlimpah. Bapak Ibu, boleh nggak kita foto dulu? Buat dokumentasi. Ingat semua. 7 ataupun 5, terserah Bapak Ibu. Gayanya kalau nggak 7 seperti ini, 5. Oke, siap Bapak Ibu? Saya akan foto ya. Di sini ada 2 slide. Slide pertama terlebih dahulu, boleh angka 7 atau 5. Oke ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Tunggu sebentar, sip. Oke, sebentar saya save dulu fotonya. Lanjut untuk slide yang kedua. Nah, karena kita nggak tahu Bapak Ibu ada di slide berapa, jadi tetap angka 7 dan 5-nya ya. 1, 2, 3. Sip. Oke. Thank you Bapak Ibu. Silahkan yang Bapak Ibu ingin memberikan ucapan selamat kepada Bambang, dipersilahkan. Happy birthday Pak Bambang. Happy birthday Pak Bambang. Happy birthday Pak Bambang. Ulang tahun Pak Bambang. Terus dengan happy birthday Pak Bambang. Happy birthday Pak Bambang. Sehat selalu. Cita luar biasa. Itu Pak Bambang. Mak separuh tadi Mak udah makan di sini juga. Selalu buat Pak Bambang dan Bu Indi. Terima kasih. Tuhan sehat selalu. Saudara-saudara terkasih semuanya, Pak Tatang, Wika, Tuhan berkati bertambah pelayanannya. Amin. Dadah. Berkati, mohon pamit. Izin pamit. Kue-kuenya hadiah-hadiahnya. Thank you buat berkatnya Pak Bambang. Iya. Semuanya. Oh ya. Terima kasih. Saya bisa ngomong. Ya kan sama Elizabeth. Ya, Happy birthday. Bye, God bless you. Elis, selalu sehat, happy terus Pak Bambang. Litani, semua yang bersusah payah 2 hari sehingga acara ini bisa begitu menyenangkan banyak orang. Pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah Pak. Amin. Terima kasih Pak Alex. Nanti gitu saya. Udah. Kamu udah bukain Desktop?
Ada kerupuknya? Gak tahu punya emak mau dimakan semi guys. Silahkan dimakan Pak. Silahkan dimakan Ini tumpengnya tumpeng mau Pak. dibagi begitu. Iya, tumpengnya dimakan Pak. Lapar Pak. Tumpengnya Happy birthday Pak Bambang. Bapak Ayo Bambang semuanya jangan lupa kue ulang tahunnya. Apa? Rudi. Bagi-bagi. Selamat malam. Kita kue ulang tahunnya. Kesini dong. Lihat tuh, aduh makanan itu. Aduh, banyak banget. Mana itu kue ulang tahunnya banyak sekali. Dong, awas gendut. Petra. Semoga happy Pak. Petra. Om Eki, jangan lupa ya sama teman seperjuangan. Wah, Eki paling seru. Wow, Tante Dani cantik banget. Om Eki menang banyak nih kayaknya nih Om Eki. Petra nyanyi lagi dong Petra. Oci, ada Mama, salam buat Mama. Iya. Ibu Ajun, mana agak ke depan tuh Kak kameranya. Nggak pernah kelihatan. Ya, Ibu Ajun. Iya. Udah lama. God bless. Enggak. Laksna. God bless. Iya. Iya benar cucunya Oci. Coba cucunya. Tuh. Halo. Ada Oma no, ada Oma. Dadah Oma. Dadah Oma tuh. Papa. Papa. Mana papanya Ebi? Ebi, papa mana? Papanya di Nyong ya? Main musik. Suaranya Elizabeth. Ebi. Papa. Aduh lucu sekali. Udah umur berapa Oci? 18 bulan, Tante. Tuh lucu. Ebi. Sampai 2 tahun. Dadah. Hai. Sumur corona ya, Ci. Iya. Halo Bu Ajun. Halo. Nah, deketin dong, Tri, sama si Mami. Nah, gitu. Jangan deket-deket, kita bulat. Nggak berubah nih. Sehat ya, puji Tuhan. Sehat. Ya. Puji Tuhan sehat udah. Udah sehat. Kemarin sempat sakit, Mama. Lemes. Oh ya. Iya. Puji Tuhan. Iya. Udah kangen ya sama masakannya Ajun. Iya. Bisa. Bisa ya. Sip. Udah ini. Waktu itu saya pesen loh, sambal petainya pernah. Oh iya, ikan suwirnya ya, Mami. Mau apa? Apa udah kok? Apa lagi nih? Ada ya. Ebi, kakak timur. Kakak timur. Dadah dulu. Adek.